Ada dua rahasia dalam sidang skripsi dan keduanya itu saling berhubungan, teman-teman. Yang pertama, ada fakta bahwa sebagian besar dosen itu tidak membaca skripsi mahasiswa sampai selesai atau membacanya secara lengkap. Itu fakta. Ya. Loh, kemudian bagaimana Mas mereka melakukan sidang skripsi? Ada bagian-bagian yang sebenarnya sudah dipahami oleh dosen dan mereka langsung melacak atau memeriksanya pada draft skripsi teman-teman, ya. Nah, logikanya seperti apa? Seperti ini. Jadi tadi rahasia yang pertama ini, rahasia yang kedua sebenarnya ini. Ini adalah cara berpikir dosen penguji ya saat melakukan sidang skripsi dan memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa. Ada 3 poin. Poin pertama apa? Kalau kita berbicara penelitian, nanti poin kedua dan ketiga juga semuanya itu berpusat pada yang namanya research question atau pertanyaan penelitian. Nah, yang pertama yang dilihat adalah apa? Bahwa apakah research question itu atau pertanyaan penelitian itu didasari oleh gap permasalahan dan indikasi permasalahan yang kuat atau tidak. Itu yang paling utama, teman-teman. Kalau itu tidak bisa terjadi dalam draft skripsi teman-teman, hampir pasti ke belakangnya teman-teman tidak punya pondasi yang kuat terhadap skripsi teman-teman. Nah, gap ini apa sih? Gap itu kesenjangan antara kondisi normatif atau kondisi yang ideal dengan kondisi real di lapangannya seperti apa. Misalnya berbicara pelayanan publik paling mudah, secara teoritis pelayanan publik itu seharusnya transparan, akuntabel dan seterusnya. Nah, ternyata di lapangan tidak. Nah, itu adalah gap. Nah, gap itu harus didukung dengan indikasi. Indikasi itu apa? Indikasi itu adalah bukti bahwa permasalahan itu betul-betul terjadi di lapangan. Ya, jadi kalau tadi berbicara ada klaim transparansi dan akuntabilitas ini tidak terjadi di lapangan, buktinya apa? Indikasinya seperti apa? Ya, apakah ada hasil wawancara yang mendukung itu? Apakah ada laporan dan seterusnya? Ya. Jadi ingat, research question ini harus berbasis pada kesenjangan permasalahan dan indikasi permasalahan penelitian. Dan kemudian menariknya, biasanya kalau saya sebagai dosen, saya langsung melihat apakah research question ini, pertanyaan ini terjawab tidak di kesimpulan. Sehingga sebelum nanti ke teori, metode, dan seterusnya, saya justru lompat dulu ke kesimpulan. Artinya apa? Penelitian itu sebenarnya kan teman-teman mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dan jawaban itu seharusnya ada di kesimpulan. Ya, selanjutnya nanti sarannya juga harus terhubung dengan kesimpulan. Itu sebenarnya poin yang pertama dan utama. Ya, jadi kalau teman-teman, nanti teman-teman bisa cek sendiri draft skripsi teman-teman, pastikan apakah ini sudah saling terkait. Ya. Nah, yang kedua, ketika ini sudah, dan research question ini sudah berbasis pada gap dan indikasi permasalahan, research question ini juga kemudian harus didukung oleh teori yang relevan, yang bisa menjawab research question itu. Nah, di sini saya bagi dua, ada isi dan konteks. Isi itu maksudnya seperti apa? Kalau kita berbicara misalnya kualitas pelayanan publik, sehingga teorinya juga harus berbicara mengenai kualitas pelayanan publik. Ya, jadi tidak bisa Anda menggunakan teori misalnya implementasi atau pelaksanaan pelayanan publik. Nah, itu simple, sederhananya seperti itu, ya. Tetapi juga kadang-kadang kualitas pelayanan publik itu kan macam-macam, ya. Ada teori yang A bilang kualitas pelayanan publik itu bisa diukur dengan bla bla bla, atau tokoh B bilang kualitas pelayanan publik itu bisa diukur dengan dan seterusnya. Ya, tapi yang paling penting apa? Teori ini harus menjawab pertanyaan penelitian, membantu menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana pelayanan publik atau bagaimana kualitas pelayanan publik, ya teorinya harus tentang kualitas pelayanan publik. Itu terkait dengan isi. Nah, konteks itu apa? Konteks di sini kita berbicara konteks ilmu. Pastikan teori yang teman-teman gunakan itu sesuai dengan keilmuan teman-teman. Misalnya saya di administrasi publik seringkali juga membaca teori-teori administrasi bisnis. Tetapi jangan sekali-sekali gunakan teori administrasi bisnis seutuhnya untuk riset saya tentunya, karena pasti ada pembeda dan seterusnya. Jadi itu ketika kita berbicara teori, itu adalah poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi ini, yang kedua dan yang terakhir itu adalah hubungan antara pertanyaan penelitian dengan metode. Jadi metode ini harus relevan dan bisa membantu menjawab research question. Kalau kita punya research question, ada pertanyaan misalnya mengapa? Mengapa itu berarti berbicara reasoning, ya, berbicara analisis yang mendalam. Nah, tentu kemudian kualitatif ini menjadi metode yang cocok. Tinggal dicari kualitatifnya, apakah kemudian fenomenologi, studi kasus, etnografi, etnometodologi atau apapun, ya, atau analisis isi dan seterusnya. Jadi pertanyaan penelitian ini harus terkoneksi dengan metode.
Ya, kalau kita berbicara bagaimana ini agak tricky kadang-kadang. Tetapi bagaimana ini biasanya penelitian yang bersifat deskriptif. Misalnya kita pakai deskriptif kuantitatif, survei dan seterusnya. Nah, itu metodenya berarti cocok untuk menjelaskan bagaimana. Atau misalnya ada pertanyaan bagaimana pengaruh, ya. Nah, ini kemudian kita juga lihat ketika kita mau melacak korelasinya, sudah pasti berarti metodenya nanti kuantitatif, korelasional, atau kalau mau melihat pengaruhnya kuat atau tidak, kita akan melihatnya dengan kausalitas, atau misalnya eksperimen, dan seterusnya. Jadi, 3 poin ini teman-teman adalah dasar ketika dosen itu menguji. Jadi kalau ini teman-teman sudah pastikan betul, sudah pastikan kuat, seharusnya yang lain-lain itu hanya merupakan catatan yang minor. Saya pikir itu teman-teman, semoga sukses sidang skripsinya. Terima kasih.